Matasih, Minggu 2 Agustus 2020 Hari Raya Idul Adha 2020 atau tahun 1441 Hijriah yang jatuh pada 31 Juli 2020. Tahun ini Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Sesuai dengan ketentuan hadits yang memberi rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, dapat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing sebagai upaya memutus rantai persebaran COVID-19. Warga LDIIPC Matasih melaksanakan sholat Idul Adha di masjid masing-masing. Pelaksanaan sholat Idul Adha tetap menggunakan protokol kesehatan. Pelaksanaan sholat berjemaah mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, pengukuran suhu tubuh, tidak berjabat tangan, tidak berkerumun dan lain-lain. Pelaksanaan takbiran dilakukan di masjid masing-masing. Seusai sholat Idul Adha, pengurus dan warga LDIIPC Matasih melaksanakan pemotongan hewan kurban di lingkungan masjid masing-masing. Dari sekitar 25 masjid warga LDIIPC Matasih rata-rata menyembelih 3 ekor sapi. Usai penyembelihan, warga LDIIPC Matasih dan pengurus membagikan daging pada warga masyarakat sekitarnya. Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah membagikan 90.000 lebih kantong daging kurban kepada warga LDII dan warga sekitar. Ketua DPD LDII Karanganyar, Dr. Andus Sarwanto, MPD di Karanganyar, Jumat, mengatakan ke-90.000 lebih kantong daging itu berasal dari 691 ekor sapi dan 708 ekor kambing. Daging itu kita bagikan kepada jamaah LDII dan warga sekitar masjid-masjid naungan DPD LDII Kabupaten Karanganyar, katanya. Penyembelihan hewan kurban tersebut dilakukan oleh jamaah LDII dan masyarakat sekitar dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Penyembelihan hewan kurban itu setelah menunaikan salat Idul Adha. Setelah salat Jumat, tambahnya, dilakukan makan bersama daging kurban yang telah dimasak. Ini bentuk kebersamaan kita dengan jamaah dan kegiatan ini setiap tahun dilakukan, katanya. Ia menambahkan, penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha 1441 Hijriah lewat pengumpulan uang bagi peserta yang dilakukan dengan menabung setiap minggu ke tim yang telah ditunjuk. Tim ini akan mendatangi peserta untuk menanyakan apakah mereka menabung saat pengajian. Menjelang Idul Adha, jumlah uang terkumpul akan dihitung dan berapa kurang akan ditambah oleh peserta. Kita juga memotivasi anak-anak dan remaja untuk ikut menabung kurban, agar mereka terbiasa nantinya, katanya. Di masa pandemi COVID-19, tambahnya, semangat jamaah LDII tinggi untuk melaksanakan amalan kurban. Sementara itu, Ketua DPW Profesor Dr. Singgih Trisulistiono M.Hum menyerahkan hewan korban kepada Fajar Sidik Ketua PPM, Pondok Pesantren Mahasiswa, Al-Hikmah Semarang. Dilansir dari joglosemarnos.com, warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII, menggelorakan semangat berbagi dalam momen perayaan Idul Adha 1441 di tengah masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat berbagi hewan kurban. Hewan kurban baik sapi maupun kambing, hingga Jumat, 31 Juli 2020, masih dikirim ke sejumlah masjid yang menjadi titik pemotongan. Pelaksanaan pemotongan dilakukan setelah jamaah selesai menjalankan salat Idul Adha. Semangat berbagi untuk sesama di momen Idul Adha. Hal ini terlihat dari jumlah hewan kurban yang kurban ada kenaikan, kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW LDII, Jateng Profesor Dr. Singgih Trisulistiono M.Hum. Dalam prosesi penyembelihan, tidak ada yang berbeda. Namun, jika tahun sebelumnya orang bebas melihat, tahun ini ada yang dibatasi. Mengikuti aturan MUI dan pemerintah terkait protokol kesehatan. Saat mengerjakan pemotongan hewan mengenakan masker dan cuci tangan.
Anak-anak yang biasanya suka melihat sambil main-main, kali ini tidak boleh mendekat, namun kita sediakan lift streaming jadi mereka bisa melihat di rumah maupun di pondok pesantren mahasiswa di samping masjid, katanya, saat ditemui di lapangan parkir Masjid Hidayatullah, Komplek Pondok Pesantren Mahasiswa Semarang. Profesor Singgih didampingi Sukadi Bendahara DPW LDII menguraikan, jumlah hewan kurban mengalami peningkatan. Jika tahun lalu ada 2.400 hewan, tahun ini meningkat menjadi 8.471 hewan. Data hewan kurban sapi 4.428 ekor dan kambing 4.043 ekor, tambahnya. Pembina PPM Al-Hikmah Insinyur Agus Rudi Hartono menjelaskan prosesi pemotongan hewan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Salah satu lokasi pemotongan hewan dilaksanakan di PPM Al-Hikmah, Semarang. Daging langsung didistribusikan ke rumah warga, dihantar ke rumah agar tidak ada kerumunan. Jam 9 atau sekitar 2 jam usai memotong sudah ada yang didistribusikan dan sebelum sholat Asyar sudah selesai perkiraan 8 jam, katanya sosok yang dipanggil Gus Rud. Selain warga, ratusan santri PPM yang ada di pondok juga mendapatkan daging. PPM Al-Hikmah menampung hampir 200 santri dari berbagai daerah di Jawa Tengah, bahkan dokter luar Jawa yang kuliah di sejumlah perguruan tinggi di kota Semarang. Kebanyakan mereka memilih mondok dibanding tinggal di rumah kos, tambah salah satu arsitektur senior di kota Semarang ini disela mengawasi pemotongan hewan. Sukadi Bendahara DPW LDII menjelaskan hewan kurban dibeli dari peternak yang selama ini menjadi sentra peternakan sapi di Jawa Tengah. Pandemi Covid banyak membuat perubahan, kendati menggelar sholat Idul Adha di sejumlah masjid di perumahan yang biasanya digunakan memotong belasan hewan kurban kali ini tidak melakukan pemotongan hewan kurban. Rilis DPP LDII tembus 400 miliar rupiah. Begini care warga LDII berkurban Jakarta, 2/8, warga LDII di seluruh Indonesia merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban pada 31 Juli 2020. Untuk kurban tahun ini, menurut data yang dihimpun DPP LDII, di seluruh Indonesia atau 34 provinsi jumlah kurban yakni 20.848 sapi, 18.556 kambing, dan 20 kerbau. Angka ini naik 30% dibanding tahun sebelumnya, ujar Wakil Sekretaris Umum DPP LDII, Ibnu Anwar Chairuddin. Menurut Ibnu, DPP LDII hanya menghimpun data jumlah kurban, bukan menghitung nilai ekonomisnya. Meskipun DPP LDII tak menyebut angka, dari reportase di lapangan, gila harga rata-rata seekor sapi 20 juta rupiah, kambing 2,5 juta rupiah, dan kerbau 30 juta rupiah. Nilai kurban warga LDII di seluruh Indonesia bisa mencapai 464 miliar rupiah. Kenaikan ini bagi DPP LDII juga cukup menggembirakan, pasalnya gairah melaksanakan ibadah kurban masih sangat tinggi, ketika wabah virus corona mengakibatkan perlambatan gerak ekonomi secara nasional. Lantas, bagaimana warga mampu meningkatkan nilai kurban tersebut? Pertama, warga LDII sangat termotivasi dengan nilai ibadah dari kurban. Setiap pengajian, para ulama dan juru dakwah mengingatkan sejarah kurban, pahala, dan manfaatnya, ujar Ibnu. Soal ibadah, kurban merupakan perintah Allah dalam surat Al-Kautsar. Dari sisi sejarah, kurban merupakan keikhlasan, ketaatan, dan tawakal yang tinggi dari Nabi Ibrahim ketika diperintah menyembelih putranya, Nabi Ismail. Dan dari sisi pahala, seluruh bulu pada hewan kurban, baik bulu halus dan kasar, dihitung satu pahala. Motivasi dari para ulama itulah yang membuat warga LDII berlomba-lomba dalam kebaikan, ujar Ibnu Anwar. Frekuensi pengajian di lingkungan LDII di tingkat pengurus cabang, PC, dan pengurus anak cabang, PAC, yang rata-rata 3 kali seminggu dimanfaatkan untuk menabung kurban. Sejak kurban tahun lalu dilaksanakan, saat pengajian dibuka kembali, warga LDII menabung.
Mereka menuliskannya pada buku tabungan kurban, beserta nilai kurban berupa sapi, kambing, ataupun kerbau. Otomatis melihat buku tabungan kurban tersebut mereka termotivasi dan sebulan atau 2 bulan menjelang kurban nasihat-nasihat dari para ulama mengenai kurban digaungkan kembali, papar Ibnu. Inilah yang membuat warga LDII selalu berkurban dalam jumlah yang besar. Sementara itu, Ruli Bernaputra, Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat DPP LDII menyatakan, tema kurban kali ini berbagi di tengah pandemi, wujud kepedulian terhadap sesama. Tema ini aktual dengan kondisi bangsa saat ini, di mana wabah merusak perekonomian, menciptakan krisis ekonomi terutama di perkotaan. Dalam kondisi ini, ikatan berbangsa dan bernegara harus ditumbuhkan dengan semangat bergotong royong dan berbagi, ujar Ruli Bernaputra. Ruli mengatakan teknik pembagian hewan kurban di Jakarta dan di daerah-daerah zona merah wabah di Indonesia dilakukan dengan cara dikirim ke RT dan RW. Dari para pengurus RT dan RW didistribusikan ke rumah warga agar tak terjadi penumpukan warga. Dari sisi pelaksanaan kurban, sebulan sebelum kurban DPW dan DPD LDII bekerja sama dengan Forum Komunikasi Kesehatan Indonesia, FKKI, melakukan webinar mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban pada masa pandemi. Salah satunya mereka yang kondisi kesehatannya kurang fit dilarang menangani daging kurban, imbuh Ruli. Para warga yang memotong hewan kurban harus menggunakan alat pelindung diri (APD). Dan hanya mereka yang bertugas yang diperbolehkan berada di lingkungan masjid atau tempat penyembelihan. Dengan demikian pelaksanaan kurban tahun ini bisa berjalan aman, tertib, dan tetap mematuhi protokol kesehatan, pungkas Ruli. Demikian reportase LDII TV. Makasih.